Oke, kita melanjutkan video berikut ini terkait dengan hal yang harus diperhatikan terkait penegakan diagnosis keperawatan. Jadi, apa saja yang harus menjadi perhatian khusus kita dalam menentukan menegakkan diagnosis keperawatan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini jelas kita sama-sama memahami terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam penegakan diagnosis keperawatan. Oke, begini. Masalah yang harus dihindari dalam menulis bagian diagnosis keperawatan yang pertama adalah jangan sekali-kali menggunakan diagnosis medis. Oke. Namun, menjadi catatan, ada beberapa diagnosis keperawatan yang merupakan similarity atau mirip dengan diagnosis medis. Tapi tidak semuanya. Kita ambil contoh. Di diagnosis medis ada mengenai istilah hipertermi. Di diagnosis keperawatan juga ada tentang hipertermi. Di diagnosis medis ada bahasa diare. Di diagnosis keperawatan juga ada tentang diare. Namun, yang dimaksud dengan jangan menggunakan diagnosis medis dalam hal ini adalah kita jangan sampai melakukan asesmen keperawatan, namun justifikasi diagnosis keperawatannya adalah ikut 100% dari diagnosis medis. Itu yang keliru. Jika diagnosis keperawatan bersesuaian secara penamaan dengan diagnosis medis, itu sebenarnya juga ada bedanya. Misalkan kejadian diare pada diagnosis medis kebetulan sama dengan diare pada diagnosis keperawatan. Namun secara penegakan diagnosis keperawatannya, diare tersebut harus melalui proses mengumpulkan data-data yang spesifik dengan tanda gejalanya. Kemudian ada yang namanya faktor yang berhubungan atau masalah etiologinya di sini harus dicari mengapa dia diare. Ketika diare pada diagnosis medis, yang dipersalahkan adalah kondisi patologisnya. Dalam hal ini, apa yang mungkin menjadi kuman atau bakteri penyebab diarenya. Tapi di diagnosis keperawatan bukan tentang kuman atau bakterinya yang dibahas, tapi apa yang menyebabkan dia diare. Dan ditandai secara objektif atau subjektif di batasan karakteristiknya. Kemudian harus ada masalah yang perawat atau pasien dapat mengubah atau melakukan sesuatu. Ya, itu yang harus diingat oleh kita semua. Kemudian, jangan bingung antar etiologi dan masalah keperawatan. Kadang kita sering tertukar antara faktor yang menyebabkan atau faktor yang berhubungan dengan label masalah keperawatan. Itu jangan sampai bingung. Jika berbicara tentang diagnosis keperawatan, pakemnya adalah apa masalah keperawatannya, lalu apa etiologinya atau penyebabnya. Pada diagnosis keperawatan berfokus masalah atau aktual dalam hal ini. Lalu bisa saja nanti ditambahkan dengan batasan karakteristik yang berisikan tentang tanda gejala. Oke. Berfokuslah pada respon pasien terhadap masalah tersebut. Respon pasien. Ya, bukan tentang apa yang menyebabkan pasien sakit. Dalam hal ini patologisnya bukan, tapi kita sebagai perawat profesional yang kita fokuskan adalah respon pasien terhadap kondisinya. Itu yang akan membentuk suatu pola pikir di mana respon tersebut menyiratkan data-data objektif ataupun subjektif, itu yang nanti akan menjadi fokus kita menegakkan suatu nursing diagnosis. Kemudian, hindari penggunaan satu bagian data asesmen sebagai diagnosis keperawatan, misalkan edem. Tidak bisa. Edem merupakan suatu fakta yang kita dapatkan terkait dengan tanda gejala. Mungkin ada penumpukan cairan di salah satu tungkai pasien, misalkan edem.
Tapi bukan edem yang menjadi diagnosis keperawatan. Edem nggak ada di diagnosis keperawatan. Tapi lebih tepatnya adalah kelebihan volume cairan. Jadi visualisasi edem yang ada di pasien itu merupakan data dari hasil asesmen yang kita lakukan. Kita observasi ada pembengkakan. Kita palpasi emang ada edem. Piting edemnya lebih dari rentang normal. Edem adalah bagian data yang menunjang penegakan suatu diagnosis keperawatan. Dalam hal ini sebagai contoh adalah kelebihan volume cairan. Oke, itu biasanya hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita menegakkan diagnosis keperawatan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.